Problem cuma satu, kalian belum bisa menemukan target market yang tepat untuk produk kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi di channel andalan kita semua, yaitu channel Zero to One, di mana kalian bisa belajar mengenai pengembangan diri, yang dari kalian posisi 0 bisa menjadi 1 kembali. Sudah berjualan, sudah posting kemana-mana, sudah menawarkan produknya dan belum ada yang laku, belum ada yang membeli. Sebenarnya itu kalian belum menemukan target market untuk produk kalian. Semua produk yang dibuat di dunia ini itu mereka mempunyai target market sendiri-sendiri. Entah itu produk mahal, entah itu produk murah, entah itu produk yang bagus, bahkan produk yang jelek pun kualitasnya, itu mereka mempunyai target market sendiri-sendiri. Mereka punya pasar sendiri-sendiri, tidak bisa dicampur adukkan. Nah, kenapa kalian sampai saat ini masih banyak yang belum menemukan, masih banyak yang belum laku barangnya, belum meledak bisnisnya? Problem cuma satu, kalian belum bisa menemukan target market yang tepat untuk produk kalian. Misal nih, satu contoh ya, baru-baru ini banyak video yang viral di Instagram tentang produk Oreo berkolaborasi dengan brand Supreme. Mereka membuat satu biskuit Oreo lah seperti biasa, tapi warnanya merah, terus ada logo Supreme-nya di situ. Nah, itu cuma 3 biji produk tersebut dijual dengan harga berapa ya? Harga 100.000 apa 500.000? Kayaknya 500.000 pokoknya. Jadi produknya itu harga 500.000 dan cuma mendapat 3 biji biskuit saja. Kalau kita bisa melihat ya, kenapa produk itu bisa banyak yang beli, banyak yang laku, padahal itu loh cuman biskuit biasa seperti Oreo biasa, cuman warnanya warna merah dan ada logo Supreme-nya. Kenapa produk seperti itu, yang mahal seperti itu, laku, meledak di pasaran dan banyak yang beli? Coba dipikirin. Jawabannya cuma satu, karena produk tersebut sudah menemukan target marketnya. Mereka memang mentarget orang-orang yang memang punya duit, yang memang kaya, yang memang mau menghabiskan uang 500.000 hanya untuk beli biskuit. Kayak gitu. Mereka tidak mentarget orang-orang yang tidak punya uang atau orang-orang yang anak-anak kos yang duitnya pas-pasan. Enggak, mereka tidak mentarget orang-orang seperti itu. Mereka memang mentarget orang-orang yang punya duit, orang-orang yang punya uang atau orang-orang kaya. Nah, seperti salah satu contoh kenapa produk mereka bisa bisa cepat laku dan bisa meledak di pasaran, karena mereka menemukan target market yang pas untuk produk mereka. Nah, itu memang tugasnya kita sebagai penjual, sebagai pemilik produk, sebagai pemilik brand. Tugas utamanya kita adalah menemukan target market produk kita sendiri. Nah, itu mungkin saya bakalan sharing pengalaman saja, tapi mungkin di episode lain mungkin saya sharing bagaimana perjalanan saya memulai berbisnis jualan madu, dan akhirnya saya mencari target market saya yang pas, bagaimana akhirnya alhamdulillah laku, meskipun tidak semeledak Supreme ya, cuman alhamdulillah itu bisa mencukupi kebutuhan saya sehari-hari kayak gitu. Yang terakhir orang-orang yang belum laku produknya, yang sudah posting berkali-kali di Facebooknya mereka tapi tidak ada yang membeli, itu adalah salah strategi funneling. Nah, salah strategi funneling itu seperti ini. Funneling itu kalau dalam bahasa Inggris itu funneling dalam bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia itu kita kayak corong. Corong itu besar di atas, mengecil sampai dia ada lubang di bawahnya. Nah, itu ibarat kalau kita lagi berjualan, corongnya itu di bagian atas itu kita memasukkan banyak orang-orang yang kita bisa tawarkan, tapi hanya sedikit yang bisa sampai ke bawah. Hanya sedikit orang yang beli, itu namanya funneling. Dan mungkin saya juga bakalan membuatkan video tentang funneling seperti apa ya. Nah, orang kadang-kadang berpikir, mereka yang orang yang berjualan di Facebook ini atau di sosial media, mereka hanya memposting video jualan mereka itu di Facebook pribadinya mereka. Yang dimana mereka tidak mengerti bahwa
Facebook itu maksimal satu Facebook pribadi ya, satu Facebook pribadi itu maksimal hanya bisa mempunyai 5.000 pertemanan di Facebook. Nah, sedangkan yang melihat postingan mereka itu hampir tidak ada 10% dari 5.000 orang tersebut. Bayangkan, itu algoritma Facebook. Contoh ya, Anda punya 1.000 orang teman, ya 1.000 orang teman di Facebook. Lalu Anda posting jualan tersebut di Facebook pribadi Anda. Jika dihitung kalau cuman 5% dari 1.000 tersebut cuma 50 orang, algoritma Facebook itu hanya menunjukkan yang bisa melihat postingan Anda itu hanya 50 orang tersebut. Bahkan kalau menurut saya tidak sampai 50 orang mungkin yang bisa melihat postingan Anda jualan tersebut. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah yang Anda butuhkan untuk berjualan, Anda harus memposting produk Anda di tempat-tempat yang dimana itu banyak orang yang bisa melihatnya. Kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman yang sudah banyak berjualan, yang sering posting di Facebook pribadinya, stop, hentikan perbuatan kalian itu. Mending kalian mencari grup Facebook yang memang khusus untuk jualan, atau kalian mencari grup-grup Facebook yang kira-kira itu tema dari grupnya itu sama dengan yang kalian jual. Contoh, kalian menjual produk-produk bayi, ya, kalian menjual produk-produk bayi contohnya. Lalu misal apa ya, bedak bayi. Kalian punya produk nih, kalian habis membuat sebuah produk namanya bedak untuk bayi khususnya. Nah, yang paling gampang kalian lakukan adalah mencari grup-grup Facebook di mana itu menjual produk-produk untuk anak-anak, untuk bayi. Lalu kalian mencari juga produk-produk grup-grup Facebook yang itu tempat sharingnya para ibu-ibu, tempat sharingnya parenting dan lain-lain. Kalau tidak boleh posting jualan di grup itu, kalian bisa japri satu-satu di situ orangnya, karena di situ adalah target marketnya kalian. Bagaimana caranya orang semua yang ada di grup itu harus bisa membeli produk kalian. Itu harus yang harus kalian pikirkan. Tidak usah bersedih, apalagi down. Kenapa kok jualan saya ini tidak bisa laku? Saya posting berkali-kali di Facebook kok tidak ada yang beli. Itu sebenarnya bisa dipikirkan. Semuanya ada strateginya. Yang itu yang disitulah seninya dari kita berwirausaha atau kita entrepreneurship. Bagaimana mencari strategi yang baik untuk agar produk kita bisa terjual, kayak gitu. Itu mungkin tips dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan diposting di kolom komentar. Jangan lupa join di grup Telegram saya cantumkan linknya di description di bawah ya. Itu Klub Gagal, itu adalah saya buat grup itu agar kita bisa berkomunikasi dengan intens. Saya bisa langsung menjawabnya juga. Lalu grup itu saya buat untuk para orang-orang yang gagal agar mereka bisa sharing di situ, mereka bisa berkeluh kesah di situ. Di situ kita sama-sama saling bisa curhat dan insya Allah bisa memberikan solusi di situ juga. Lalu kalian jika merasa video ini bermanfaat silahkan di like, jangan lupa di share ke teman-temannya agar manfaatnya bisa lebih luas lagi. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.